Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Heri Gunawan Muhammad, FHC Sekuritas Indonesia. Kali ini luar biasa tamu yang hadir dalam podcast kami bersama yang sama-sama kita hormati, Bapak Hendrato Setia Budi Nugroho, Direktur Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia yang ada di Unisa atau lebih dikenal dengan Unisa Gain. Matur nuwun Pak Toto sudah berkenan hadir. Sugeng siang. Siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Yang kedua tentu yang sudah ditunggu oleh netizen. Ada Mbak Merwinda Kavia. Ya. Saat ini sebagai personal in charge FHC Sekuritas Indonesia yang berada di Unisa Gain. Selamat siang Mbak Merwin. Selamat siang Bapak. Sugeng rawuh di podcast kita. Alhamdulillah senang sekali kita bisa melakukan bincang-bincang Pak Toto, Mbak Merwin pada siang hari ini. Pak Toto, mohon izin boleh diceritakan ini Pak latar belakang pendirian Unisa Gain Pak yang berada di Unisa ini, boleh diinformasikan sejak kapan berdiri, mungkin pernah capek juga duduk atau bagaimana? Monggo Pak Toto. Jadi Unisa Gain ini memang kita inisiasi dulu melihat keprihatinan bahwa mahasiswa di Unisa ini kok belum terlalu melek investasi. Akhirnya kita coba untuk menginisiasi berdirinya Unisa Gain ini di tahun 2018 sebenarnya. 2018. Ya, waktu itu kita juga sudah mengontak FHC sebagai mitra maupun BEI. Kemudian sempat akan kita resmikan di tahun berikutnya 2019. Tapi kemudian ada berbagai macam kegiatan sehingga harus mundur, kemudian ketabrak pandemi. Sehingga semua harus tiarap ya Pak. Harus tiarap. Ya, kemudian alhamdulillah 2023 kemarin sudah kita resmikan dengan penandatanganan bersama dari pihak Bursa, Unisa Gain dan FHC, juga bersama dengan beberapa yang lain. Waktu itu kita bersama-sama gitu yang diselenggarakan di UMY. Nah itu kemudian ya kita berjalan sampai saat ini. Alhamdulillah sudah memberikan manfaat bagi kami ya Unisa Gain, bagi beberapa dosen karyawan, kepada mahasiswa yang kemudian mereka sudah mulai untuk berinvestasi di saham seperti itu Pak Heri. Matur nuwun Pak Toto, berarti sudah mulai selain ada literasi, edukasi, sebagian dari mahasiswa maupun dosen sudah melakukan inklusi ya Pak, sudah melakukan pembukaan akun. Boleh di-spill Pak, boleh tahu Pak, sampai saat ini sudah berapa Pak investor yang ada di Unisa Gain, gambaran besarnya Pak? Investor yang sudah buka akun di Unisa Gain sampai saat ini sekitar 300-an ada. 300 investor. Ya. Sebenarnya database yang luar biasa ya Pak ya. Artinya sebagai satu galeri investasi yang baru lah, dalam artian baru itu bukan karena baru muncul, hanya ketabrak pandemi harus kita tiarap kan seperti itu dan memulai lagi lah seperti itu. 300 ini kalau bisa 10%-nya aja aktif itu sudah sangat-sangat luar biasa ya Pak Toto. Jadi kira-kira begitu Pak. Boleh diinfo lagi Pak, mengapa sih Pak memilih FHC Sekuritas Pak sebagai mitranya ini Pak? Ya artinya kita memilih mitra itu kan juga gimana ya? Kita milih teman untuk bekerja sama. Ya, artinya teman bekerja sama itu kita harapkan bisa saling memberi dan menerima. Nah, alhamdulillah dengan FHC selama ini ya banyak yang kita terima ya, ilmu ini ilmu itu kita diajari, terus kerja sama mahasiswa juga. Nah, kemudian kita juga kemudian bisa memberi dalam arti kita bukakan akun di situ dan nggak ribet gitu ya, ya nggak ribet.
Prosesnya Itu sangat seperti apa ya? sangat membantu, Sangat. sangat membantu. Ya, ya nuwun sewu, tanpa perlu menyebutkan merek ya. Kita juga sebenarnya punya pengalaman pribadi beberapa dosen begitu ya dengan pihak-pihak yang lain kok berbeda. Akhirnya pilihan kita jatuh ke FAC. Wah, terima kasih Pak Toto ini Pak. Saya terus merasa bajunya harus ganti nih Pak. Untung saya nggak pakai peci Pak, nanti nggak cukup Pak. Saya cuma nyebut berbeda. Iya. Jadi Pak Toto izin, sebelum ke Mbak Merwin, kehadiran teman-teman PIC di galeri itu seberapa Pak kontribusi teman-teman seperti hadirnya Mbak Merwin dan teman-teman yang kebetulan memang mereka dalam program magang yang memang magang di FAC, Bursa maupun di galeri-galeri, dan ini juga kita ngikut arahan Pak Irfan ya selaku Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Yogyakarta bahwa penempatan ini adalah salah satu langkah, bahasa kerennya kan sinergi kolaborasi. Monggo Pak Toto, gimana kehadiran teman-teman? Alhamdulillah sangat membantu sekali ya, karena begini, galeri investasi utamanya Unisakin ya, saya mau bicara Unisakin, saya nggak bicarakan tentang galeri yang lain gitu. Ketika dikelola oleh dosen itu kan kerjaannya sadus, kerjanya sadus ya. banyak gitu. Banyak. Jadi seringkali di waktu-waktu tertentu yang kita tidak bisa lagi meluangkan waktu untuk ngurusin Unisakin, akhirnya ya kegiatan agak sedikit melambat begitu ya. Apalagi kemudian kalau mahasiswanya udah mulai ujian masuk liburan, nah ini juga agak sedikit kacau. Kemudian kehadiran Mbak Merwin dan kawan-kawan di sini seolah memberikan gairah ya kepada mahasiswa, pada KSPM ya untuk ya mengaktifkan diri kembali gitu ya. Karena mungkin juga mereka merasa lebih nyaman ketika ada orang-orang yang seumuran yang bisa diajak diskusi. Sebenarnya saya juga seumuran Pak sama Mbak Merwin itu. Seumuran anak saya Pak. Kalau seumuran cucu saya. Nah, mungkin itu juga memberikan pengaruh untuk komunikasi untuk efektif ya. Iya. Seperti itu. Siap, ya Pak Toto. Jadi ada darah baru lah istilahnya, ada semangat baru, kemudian klik ya dengan teman-teman yang seusia itu bisa menimbulkan satu kolaborasi dengan teman-teman PIC. Artinya kan kami dari FAC juga akan sangat memikirkan hal itu ketika nanti kedepannya memang harus ada kehadiran secara bukan hanya kami di kantor perwakilan, tetapi juga kita ada PIC yang berkedudukan di galeri. Kita juga bisa keliling ya seperti itu. Izin Pak Toto, saya ke Mbak Merwin ini Pak, karena Mbak Merwin kan jadi PIC-nya FAC tuh di Unisakin Pak. Seberapa sih Mbak kaget, apa harus ada persiapan tertentu atau mau bagaimana waktu mau penempatan di Unisakin itu Mbak Merwin? Awalnya saya tuh kayak takutnya kayak Pak Totonya bagaimana gitu dengan kedatangan kami gitu. Ternyata Pak Toto sangat welcome dan sangat menyambut. Pokoknya terus juga mensupport sekali kegiatan kita di sini kemarin. Kalau ada apa-apa juga sama Pak Toto juga dipersilahkan. Jadi sangat nggak sesuai sama pikiran negatif saya. Jadi jauh sangat lebih baik. Sempat ada ketakutan gitu ya, sempat ada ketakutan. Itu wajar. Wajar sekali, nggak masalah. Karena negatif sama negatif jadi positif. Jadi positif. Di samping ini ya, ada quote yang tadi saya ada tangkap itu Mbak difasilitasi ya. Artinya di sini sangat disupport dan difasilitasi oleh Unisakin. Apa nih Mbak? Bukan bermaksud untuk melihat sebuah kekurangan ya, tapi apa sih yang mesti ditingkatkan atau mungkin kalau bahasa anak-anak itu didorong lebih supaya Unisakin dan juga mungkin teman-teman di lingkungan kampus ini lebih semangat maju terkait dengan pasar modal dan galeri ya. Menurut saya KSPM-nya itu udah open recruitment atau belum Pak? Atau bagaimana? Ya, memang kita rencanakan nanti di sekitar Desember ketika mahasiswa masuk ke masa ujian, jadi mereka sudah nggak berlibat dengan perkuliahan yang padat.
kita rencanakan akan open recruitment untuk penyegaran, untuk membentuk kepengurusan yang baru seperti itu. Jadi memang untuk saat ini karena mereka rata-rata yang ada di KSPM saat ini sudah semester 7 itu sudah wajib melepas sebenarnya. 7 itu kan artinya tua juga ya Pak? Tua juga. Ya. Kalau semester 5 itu diartikan sendiri lah. Masih. Jadi masukannya gimana Mbak Merwin? Jadi sebenarnya Mas Adit dan yang teman-teman lain tuh udah bagus, cuman apa ya Pak, kayak masih sepi gitu. Soalnya yang main ke Unisagin cuma itu aja. Iya. Oke, berarti meningkatkan kehadiran ya Pak ya. Kehadiran mungkin juga lebih dikenal lagi gitu. Kalau menghadirkan itu apa? Maka dari itu dengan kedatangan Pak Merwin dan kawan-kawan ini memacu kehadiran. Selain itu Mbak, mungkin ya kita ngomong santai ya. Artinya masukan apa lagi nih Mbak untuk teman-teman di sini atau nanti kan kita bisa cross check nih sama Pak Toto seberapa sih tingkat bahasanya, mungkin kalau sekarang aktif di medsos atau mungkin juga perlu TikTok atau Instagram yang lebih aktif atau apa, mau nggak Mbak? Mungkin apa itu Pak, kayak bukan promosi tapi kayak lebih pengenalan saham ke anak-anak Unisa aja sih. Soalnya kemarin pas pembukaan akun tuh kayak banyak yang penting ngisi aja gitu, nggak yang saya nggak tahu ya pas Pak Heri masih materi itu pada merhatiin beneran apa enggak. Oh iya, mereka mungkin terpaksa Pak melihat saya. Enggak. Tapi ini kan karena kan enggak apa-apa, itu satu pengalaman gini Mbak. Kadang kita baru 2-3 kali, baru yang ke-6 kalinya kita ikut sebuah kegiatan baru ngeh. Kan kadang-kadang seperti itu. Enggak bisa langsung jatuh cinta pada pandangan pertama lah, katakanlah begitu, langsung ngeh itu mungkin ada 1-2% ya. Tetapi secara umum kan memang harus diulang. Dan ini juga tantangan di kelas ya Pak ya. Sebagai dosen kadang-kadang ya banyak mungkin di antara kita ya, tidak semuanya itu yang sekedar untuk mengejar nilai, tetapi pemahamannya kan masih kurang. Mungkin bisa collab sama TikToknya Unisa Pak buat promosiin Unisagin. Sebenarnya Unisagin itu sudah punya tuh. Udah ada TikTok juga. Ada TikTok. Tinggal diaktifasiin. Ya. Tinggal diramein kontennya aja. Sebelum musim liburan kemarin kita sudah coba itu kita upload beberapa konten. Tapi memang namanya mahasiswa ya, ketika liburan dia nggak aktif, kita sendiri nggak bisa ngadain kegiatan. Nah setelah masuk lagi baru kita bisa coba lagi. Nah seperti kegiatan kemarin yang kita adakan pembukaan akun ya, sudah saya dorong bahwa ini ada satu kegiatan maka harus jadi lebih dari 1-2 konten. Ya itu yang harus dibuat oleh mereka. Pak Toto, Mbak Merwin, harapan apa sih Pak untuk kita nih? Nanti kan saya coba nih maksimalkan, masih ada Mbak Merwin juga di galeri ke FHC Pak, dan juga mungkin ke bursa dalam artian pasar modal secara keseluruhan. Dari Unisagin dalam hal ini Pak Toto untuk kami ya, kami juga harus berbenah kan Pak, ada hal yang pasti kurang semacam itu. Iya, dan mungkin kalau saya dan Kak Yuli kurang apa gitu Pak nih? Kurang lama di Wah ini repot ini Pak, perpanjangan tadi Pak. Ya, jadi gini, pada dasarnya kami menyadari bahwa memang kinerja Unisagin belum terlalu bagus ya, sehingga kok kayaknya naif banget kalau kita menuntut itu baik ke FHC maupun ke BEI. Artinya kami lebih pada mencoba untuk berbenah diri terlebih dahulu. Kalau begitu ada kehadiran dari Mbak Merwin dan kawan-kawan, ini akan kita jadikan sebagai trigger ya bagi teman-teman untuk mereka juga berbenah. Ini loh, ada yang sudah mempunyai kemampuan seperti ini. Kenapa nggak kita coba untuk contoh? Kenapa nggak coba kita ikuti jejaknya? Gitu kan. Nah itu yang akhirnya buat kami kehadiran teman-teman ini ya benar-benar akan coba, menurut saya ya bahasanya mungkin akan coba kami manfaatkan begitu ya untuk membangunkan mahasiswa kami untuk bisa lebih baik. Itu dulu.
Jadi menurut saya belum bisa memberikan masukan ke FAC maupun BI. Ya, saya mencoba untuk lebih tahu diri dulu lah gitu. Oke Pak Toto, kalau mungkin program Pak Toto, Ya. apa ya, adakah satu dua atau tiga gitu ya program unggulan yang ingin diwujudkan atau semacam impian dari Unisakin sendiri Pak? Kan kalau kita bicara KIBI Award itu kan ada beberapa ya, diantaranya pertumbuhan investor, terus kemudian value transaksi, kemudian inovasi, atau yang terakhir tuh penyebaran informasi. Nah, mungkin di luar itu katakanlah kita bicara yang paling mungkin itu kan inovasi ya Pak ya. Ya. Seperti tadi ketika kita ngobrol-ngobrol kan ada keberlanjutan, ada continuousnya lah kita habis ini. Terus yang kedua pembaharuan atau inovasi. Mungkin di sini Pak, Unisakin pengen inovasi yang seperti apa Pak? Yang kemungkinan? Iya. Jadi kalau untuk menampilkan kinerja seperti yang sudah ada, memang itu akan terasa berat buat kami karena mereka sudah mulai terlebih dahulu dan posisinya sudah sangat bagus. Sementara kami baru mulai, kemudian merangkak, kemudian baru mencoba untuk berdiri. Itu belum bisa diharapkan untuk langsung lari begitu. Untuk itu kemarin kita akan mencoba melakukan sesuatu yang lain. Yang kami bidik adalah bagaimana kemudian Unisakin ini bisa kita gunakan sebagai jalan untuk sertifikasi pasar modal misalnya, seperti itu ya, baik untuk sertifikasi profesional nantinya atau sertifikasi untuk mahasiswanya. Nah, ini kemarin juga sempat jadi obrolan ya, bagaimana cara mewujudkan keinginan ini ya. Mudah-mudahan kita terus bergerak untuk mencoba mewujudkan ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa, bahkan kalau memungkinkan ya, menjadi pusat sertifikasi pasar modal minimal di DIY lah. Luar biasa Pak. Minimal di DIY. Sekaligus yang pernah saya dengar dulu spill yang bocor ke saya itu kan Unisa pengen menjadi pusat research and development. Nah, langkahnya seperti apa Pak? Ini mumpung ada tandemnya Mbak Merwin yang memang di R&D kan Pak, di research and development. Ya, terkait dengan R&D itu, kita coba jadi waktu itu kita menangkap kegelisahan mahasiswa ketika mereka ingin melakukan riset tentang pasar modal, ya, adanya keterbatasan data, kemudian keterbatasan referensi segala macam. Maka kemudian kita coba atasi itu. Ya, waktu itu kita juga sempat bicara ke bursa untuk pengadaan beberapa buku misalnya untuk literasi. Kemudian kita coba data, dan memang data ini kalau kita ambil di web bursa itu kan memang terbatas. Ya, jumlah tahunnya terbatas. Jadi ketika kita ingin melakukan penelitian jangka panjang, itu kan kita harus beli data itu, dan itu memang tidak murah untuk mahasiswa. Sehingga kita coba untuk kemarin sempat kita menjalin kerjasama dengan beberapa galeri, terutama galeri-galeri yang sudah lama. Kemungkinan besar menurut kami mereka pasti punya data di tahun-tahun yang lalu yang ketika kita belum ada. Dan alhamdulillah kita dapat support data itu. Jadi setidaknya sampai tahun berapa itu? 2008 kita sudah ada data. Nah, kita masih mencoba mencari data-data yang sebelum tahun 2000 gitu. Nah, ini yang akan terus kita lakukan untuk memberikan fasilitas maupun akan mensupport mahasiswa, atau sebenarnya nggak terbatas mahasiswa. Ya, siapapun yang ingin melakukan riset, mudah-mudahan kita bisa memberikan support itu. Seperti itu. Ya, luar biasa. Kalau dulu kan ada CMD itu ya Pak ya, Capital Market Directory. Ya. Indonesia sekarang udah nggak ada.
Indonesia Capital Market Directory. Waduh, ini Mbak Merwin masih mungkin waktu itu masih mau nanya tapi CMD apa itu? ya itu CMD ya. Nah, ini ya semoga nanti memang harapan Pak Toto nih, salah satu keunggulan di Unisakin adalah riset and development maupun di lembaga sertifikasinya ya, bisa menjadi penyelenggara mungkin juga yang terbaik lah katakanlah misalnya di Yogyakarta, dan ini memang pusat keunggulan karena memang kita harus punya sesuatu yang memang menjadi keunggulan kita kan gitu. Terakhir Pak, sebelum kita tutup podcast ini, boleh Pak closing statement dari Pak Toto ya untuk kita semua, untuk investor muda, untuk Unisakin, untuk teman-teman yang sedang belajar, sedang bekerja, part of FAC, monggo Pak Toto. Ya, saya kira saat ini investasi itu sudah menjadi lifestyle. Jadi ketika seseorang itu mencari penghasilan bukan hanya dengan bekerja, gitu ya. Sebenarnya banyak tuh investor-investor yang dia tidak kelihatan di permukaan, tapi sebenarnya mereka menghasilkan itu. Apalagi ke depan dengan makin ini ya teknologi kita sebenarnya bisa melakukan itu untuk meraih keuntungan di pasar modal. Salah satunya dengan pasar saham, gitu kan. Kita coba memberikan pemahaman itu ke mahasiswa, pada khususnya di Unisakin maupun sebenarnya ke masyarakat juga. Salah satunya kan lewat podcast ini. Ya, nanti pasti bisa menjangkau juga akan masyarakat lebih luas lagi. Ya mudah-mudahan memang investasi di pasar saham yang saat ini sangat menjanjikan, ya banyak saham-saham pilihan yang bisa kita transaksikan, bisa kita investasi di situ, jangka panjang, jangka pendek, memberikan keuntungan untuk kita. Matur nuwun Mbak Toto. Mbak Merwin minta closing statement-nya lah sebagai part of FAC dan juga yang ditempatkan nih di Unisakin. Monggo Mbak Merwin. Oke. Semoga Unisakin harapannya udah bakal tercapai dengan sukses atau bahkan mungkin lebih ya Pak. Amin. Oke, terima kasih Mbak Merwin kolaborasinya selama di Unisakin juga seterusnya ya, harapannya seperti itu ya Pak Toto. Dan teman-teman sobat investor, kunjungi Unisakin, berada di Gedung Munjiah di lantai dasar dekat lift. Ya, jadi kalau di situ banyak orang sedang uyu-uyuan ya mau masuk, di depannya ada warna yang cukup ngejreng ya, cukup ceria. Di situ Unisakin berada di kawasan Ring Road Barat lah, Ring Road Barat, dan teman-teman bisa mampir di Universitas Aisyah. Kami dari Gedung Munjiah Universitas Aisyah, Heri Gunawan Muhammad, FAC Sekuritas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.